Hai semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi yang sehat dan baik ya. Di video kali ini aku mau ngebahas anime Tokyo Revenger, di mana Meiki dan Draken yang berduka setelah kematian Emma. Di sisi lain, Toman yang harus bertarung melawan Tenjiku. Apakah Toman akan menang melawan Tenjiku yang hanya membawa sedikit pasukan? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Toman yang dipimpin Takemichi sudah berada di lokasi di mana mereka telah ditunggu sama geng Tenjiku. Di dalam Tenjiku, di mana Kisaki berada, Toman yang hanya membawa 50 anggota tanpa anggota inti harus melawan 400 orang anggota Tenjiku. Dari geng Tenjiku dipimpin sama Shion Madarame. Dia adalah mantan pemimpin Black Dragon dan juga salah satu dari 4 raksasa Tenjiku. Shion mempertanyakan siapa yang menjadi pemimpin Toman untuk duel dengannya. Takemichi yang merasa menjadi pemimpin dalam pertarungan ini berniat akan maju melawan Shion. Shion yang merasa kalau Toman sedang main-main dengan Tenjiku karena mereka datang tanpa ada Meiki, Draken, Mitsuya, dan Smelly yang merupakan anggota inti. Bahkan Toman tidak memilih orang untuk memimpin perang. Tapi Pehyang tiba-tiba maju ke depan dan meminta Takemichi untuk mundur karena Takemichi adalah pemimpin hari ini. Pehyang dengan muka polosnya memperkenalkan diri sebagai Kapten Divisi 3, tapi perkenalan Pehyang tidak dipedulikan sama Shion yang berniat akan membunuh semua anggota Toman. Jadi pemimpin perang itu sangat penting karena pihak yang menang akan mendorong semangat anggota gengnya. Menurut anggota Tenjiku lain, kalau Shion sangatlah kuat, mereka pun terlalu banyak omong kosong yang tidak perlu. Pehyang yang bosan dan gak paham dengan apa yang mereka omongin tanpa basa-basi langsung ngehantam si Shion yang dibilang sebagai orang yang terkuat di Tenjiku. Sekali kena hantam sama Pehyang langsung roboh seketika, membungkam manusia yang terlalu banyak bicara. Hakai yang melihatnya berkata kalau dia mendengar cerita dari Mitsuya, kalau Pehyang mungkin bego, tapi kalau urusan kekuatan fisik, Pehyang jauh lebih kuat dari Hakai. Para anggota Tenjiku yang melihat kekuatan Pehyang mulai ketakutan, berbeda dengan Izana yang merasa dia akan bersenang-senang. Pehyang memanggil Takemichi, dia menyerahkan sisanya ke Takemichi untuk memulai peperangan demi mereka. Takemichi mulai memimpin semua pasukan Toman. Dia berteriak memanggil Kisaki kalau Takemichi akan mengakhiri semuanya sampai di sini. Begitu juga dengan Kisaki yang juga berniat akan mengakhiri. Akhirnya, pertarungan Toman melawan Tenjiku pun dimulai. Semua anggota Toman mulai bergerak melawan walaupun mereka kalah jumlah. Begitu juga dengan Takemichi, Pehyang yang mengeluarkan semua kekuatannya seperti monster mulai membabi buta melawan para anggota Tenjiku. Saat pandangan Takemichi mengarah ke Pehyang, tiba-tiba salah satu anggota Tenjiku mencoba menyerang Takemichi, tapi dihalangi sama Hakai dan meminta Takemichi untuk fokus. Angry dan teman-temannya yang lain yang ikut bertarung mencoba membuka jalan untuk Takemichi. Chifuyu menuntun Takemichi agar bisa membuka jalur untuk Takemichi menuju Kisaki dan meminta Takemichi untuk menghajar Kisaki. Takemichi yang telah mendapatkan jalan berlari mendekati Kisaki karena dia mempunyai misi untuk menyingkirkan Kisaki yang dulu bahkan Takemichi tidak tahu Kisaki itu seperti apa. Namun akhirnya dia sudah sampai sejauh ini dan Takemichi akan menghadapi Kisaki secara langsung dan menghabisinya.
Takemichi merasa kalau Kisaki sudah melakukan loncatan waktu, sebab tak peduli berapa kali dia merubah sejarah, masa depan selalu berakhir dengan cara yang sama, dan merasa Kisaki adalah penjelajah waktu lain, dan kali ini Takemichi akan menghajarnya dan dia akan merubah masa depan. Di sisi lain, Izana yang melihat kondisi Sion berkata kalau Sion tidak berubah. Dulu ketika Black Dragon dihajar sama Meiki, itu terjadi bukan karena Meiki yang kuat, tapi Black Dragon lah yang lemah. Dan kalau ini terus berlanjut, bahkan Tenjiku akan terlihat lemah. Di sisi lain, Peiyang yang sedang mengamuk membabi buta menghajar semua anggota Tenjiku yang menghalanginya, yang membuat anggota Tenjiku ketakutan melihat Peiyang yang seperti monster. Izana berjalan mendekati Peiyang dan menantangnya bertarung. Peiyang tanpa berpikir panjang berlari mendekati Izana sambil berkata kalau ini semua untuk kemenangan pemimpin. Tapi langkah Peiyang dihentikan dengan satu tendangan dari Izana yang membuat Peiyang langsung terjatuh. Dengan jatuhnya Peiyang membuat Takemichi dan kawan-kawan pun terkejut, sekaligus membuktikan kekuatan dari Izana Kurokawa, sang pemimpin Tenjiku.